Akhirnya lokasi KKN Jokowi saat kuliah ditemukan. Sekarang stop bilang ngibul lagi, ngibul lagi, ngibul lagi, ngibul lagi, ngibul lagi, ngibul terus. Yap, semakin gokil apa yang menjadi sindiran-sindiran netizen terhadap Pak Mulyono. Terlebih lagi netizen sudah mendapatkan di mana lokasi tempat Pak Mulyono KKN pada saat kuliah. Nah, saya kira ini sangat absurd, di mana tempat KKN Pak Mulyono di tengah-tengah perairan, dan apa yang menjadi jokes dari netizen ini betul-betul bisa membuat ternak Mulyono sangat-sangat murka dan pasti akan mengeluarkan kata-kata yang sangat pedas untuk para netizen. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik. 13 nilai C, 6 nilai D. Emang lulus begitu? Emang bisa lulus begitu? Buset, dah IPK 3 aja rata-rata harus B semua. Ya pantas lah kalau dinobatkan jadi alumnus paling memalukan ya. Pak Jokowi, kami sebagai pendukungmu mohon dengan sangat supaya Bapak jangan bikin blunder lagi. Bapak kalau bikin pernyataan harus sinkron, Pak. Usahakan antara pernyataan yang dulu dengan pernyataan yang sekarang harus sama, Pak. Karena jika Bapak bikin blunder lagi, kami tidak bisa membela Bapak. Karena bahan yang dipakai oleh para pendukung Roy Suryo untuk membuli Bapak itu berasal dari pernyataan Bapak sendiri yang kontradiktif. Sehingga kami mati kutu, Pak. Tidak bisa membela Bapak lagi. Terus jangan lupa, Pak, Pak Kasmujo itu amplopnya jangan sampai telat, Pak. Kenapa kemarin Pak Kasmujo itu bisa bikin pernyataan yang berbeda, Pak? Ketika konferensi pers tentang kasus pembunuhan, maka polisi menaruh barang bukti berupa alat tajam, bukan foto alat tajam. Nah ini, ketika konferensi pers tentang ijazah palsu, bukannya menampilkan ijazah yang aslinya, malah nunjukin fotokopi ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kuduga dari jauh-jauh hari, pasti Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ijazah palsu Mulyono pada tanggal 22 Mei 2025, Barreskrim menyatakan bahwa ijazahnya Mulyono itu asli. Tahu nggak kalian? Lab forensik yang menangani kasus ijazah Jokowi adalah yang menangani kasus KM50, yang menangani kasus Kanjuruhan, yang menangani kasus Mirna, yang menangani kasus Vina Cirebon. Kalian masih percaya dengan kinerjanya Kepolisian Republik Konoha? Asal kalian tahu, sampel yang diuji coba oleh Barreskrim melalui laboratorium forensik itu memakai ijazah asli apa fotokopian. Itu memakai ijazah fotokopian, bukan ijazah aslinya Jokowi. Lucu. Halo guys, ketemu lagi video lama tentang pengakuan bahwa benar adanya Pak Jokowi kuliah di UGM, di Fakultas Kehutanan. Kalau seandainya Pak Jokowi dulu tidak ngaku-ngaku lulusan UGM, tidak seperti sekarang ini Pak ribut. Semakin lama Bapak tutupi kebohongan Bapak ini, semakin terkuak, semakin terbongkar. Karena Bapak bohong itu berjamaah melibatkan orang banyak. Jadi nggak bisa sinkron dengan pernyataan satu dan yang lainnya.
nggak bakalan bisa sama. Sekarang ditanya A mungkin seragam, nanti tahun depan akan berubah-ubah dan berbeda, itu udah pasti Pak. Ruangannya saya pakai, saya tahu dia adalah guru saya yang dulu tepatnya. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo. Itu untuk teknologi asli. Jurusan Fakultas Kedokteran UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitra. Profesor Ahmad Sumitra itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Saya tahu dia adalah guru saya yang dulu tepatnya. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo. Itu untuk teknologi asli. Jurusan Fakultas Kedokteran UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitra. Profesor Ahmad Sumitra itu saat ini kebetulan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo, sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Di era kepemimpinan Jokowi 10 tahun menjabat menjadi presiden, semua lembaga terindikasi korupsi yang nilainya sangat fantastis. Bahkan setiap lembaga itu seperti berlomba-lomba untuk memenangkan korupsinya besar-besaran. Itu semenjak kepemimpinan Jokowi, pantesan aja pembangunan jalan tol, pembangunan kereta cepat, terus BPJS, bansos dan lain sebagainya itu masih menggunakan APBN yang sumbernya dari pajak rakyat. Terus hasil dari hilirisasi nikel, timah, Freeport itu kemana? Kok negara itu masih punya banyak hutang, masih dibebankan kepada rakyat. Rakyatnya yang dibebani ketawa-ketawa. Yang tolol siapa, yang waras siapa. Dari dulu gembar-gembor hilirisasi, buktinya itu uangnya lari kemana, nggak ada pertanggungjawabannya. Padahal uang dari hilirisasi nikel, timah, Freeport itu seharusnya bisa untuk membangun Indonesia Raya mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Hasil dari hilirisasi dan Freeport itu per tahunnya itu ribuan triliun. Itu kalau dibuat membangun jalan tol sampai Sabang sampai Merauke itu sudah beres. Jadi nggak perlu membebankan kepada rakyatnya. Cuma rakyatnya itu banyak yang bodoh, jadi nggak paham. Karena apa? Rakyat Indonesia itu sengaja dibodohkan, sengaja dibikin bodoh, biar sumber daya alam itu dikeruk, mereka tidak sadar. Itulah Indonesia.